Ano ini loh. Jadi ini dari sini terus masuk ke dalam. Ini Bang Tino, halo. Itu Bu Darna, ini Bang Rudi, Chandra. Nah, sekapur siri ini apa ini Bang? Nah, itu lagi itu. Makanya konsep ikan dulu. Nah ini. Siapa ikan yang maksud? Iya, ini selayang pandang. Ini mayar ke masuk kelak Bang? Ramai-ramai. Belum ya? Oh, ini punya pemerintah Galtim lah ya. Ya, kalau ini memang punya. Oh, ini apa ini? Geologi dan stratigrafi pulau korelasi satuan. Ini untuk pelajaran apa aja Mak yang ini? Geografi, kebumian. Ini coba geografi. Geografi ya, geologi batuan di Belitung. Oh, batuan di Belitung ya IPA ini, zat-zat kimia yang ada di dalam. Sebelah itu ada makam apa itu? Makam siapa? Mana? Di sebelah tuh macam ada nisan-nisan. Itu batu, Bu. Hah? Batu. Bukan anu Oh, batu. Bukan di sebelah situ, Teh, tadi. Sayatan tipis batuan Pulau Belitung. Ini ada teater. Teaternya muat berapa orang, Bang? Kalau sekitar 50 berarti kami berapa kali masuk tuh 14 ya. Jadi di teater ini ditayangkan apa? ya sejarah. Berapa lama ini nayangkan film ini? Sekitar 15-20 menit. 20 menit. Berarti 20 menit kali 50 rombongan padat-padat. Mak 700-an siswa kami itu. Kini kami ngator ke apa? Iya rombongan sekolah. Sebaran lajur timah Asia Tenggara. Oh, dari sini. Dan ini disusun tuh berdasarkan kronologis ya. Jadi secara setting secara geologis, kalau ini kan regional geologinya. Bagaimana kepulauan di Indonesia dibentuk, salah satunya Kepulauan Belitung. Ini sejarah tektoniknya itu. Oke. Nah nanti tadi itu ada etalase batuan. Nah itu adalah formasi-formasi batuan secara geologis. Di Belitung ini kan ada beberapa formasi, baik formasi Kelapa Kampit, Tajam, Tanjung Pandan. Nah di sesi blok 2 ini menceritakan bagaimana keberadaan dari singkapan sumber batuan dari pembawa timah itu sendiri, atau kalsitrit kita menyebutnya. Nah ini adalah batuan pembawa kalsitrit. Ini pola. Nah ini adalah merupakan sumber batuannya. Nah di blok ini menceritakan proses bagaimana proses mamanya itu keluar. Jadi dari beberapa tipe keluarnya batuan itu akan mempengaruhi bentukan timah yang didapat. Makanya dikenal istilahnya tipe S atau tipe I. Tipe S, tipe I. Nah, nah ini jenisnya. Jadi ini dari situ keluarnya ini akan membentuk berbagai macam bentukan batuan karena ada proses oksidasi kan ini. Nah ini jenis-jenis batuan yang muncul setelah dikeluar. Jadi pada dasarnya dulu Belitung ini adalah sedimentasi. Nah sedimentasi itu maksudnya lapisannya. Tapi setelah dia punya dorongan ke atas, ini kan tercampur nih batuan, nah kayak gini nih, Bu. Dia berlapis. Lapisan-lapisan seperti ini disebut lapisan batuan sedimen. Saking kerasnya atau saking purbanya, batuan ini dikategorikan bukan lagi sedimen tapi metasedimen. Keras. Dan inilah yang membawa kalsitrit. Kalsitrit, besi gitu ya? Ya, besi. ada beberapa unsur nih. Nah ini semuanya sedimen. Karakteristik sedimen ini sendiri itu adalah ini pasir. Kategorinya ini pasir sebetulnya. Kemudian di bawah ini campuran clay, pasir. Fragmen batuannya itu yang bisa membedakan adalah kristalisasinya. Ada yang halus dan kasar. Nah itu yang kristalisasi yang akan membedakan mana yang kristalisasi timah maupun tidak ada timah. Aduh, luas rupa bisa masuk. Luas. Jadi ini yang kelima di Indonesia dan terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Iya, jadi kita harus bangga kita punya ini. Yang kelima itu apa maksudnya? Jadi ada beberapa tempat di UNESCO Global Geopark lain. Oh, Geopark. Tapi mereka lebih iya ya. ruangannya terbatas. Ini dana dari Ini bukan. Nah, ini SDR. Oh. Ini buka sampai jam berapa Bang tiap hari? Ini tiap hari.
Sabtu buka. Sabtu off kayaknya. Oh, tapi kemarin katanya ada yang kunjungan tuh Capdin 5 Belitung. Oh iya, bayar reservation boleh. Oh gitu. Oh bayar reservation boleh. Oh. Ya. Iya. Nah ini klasifikasi. Sebetulnya sumber batuan timah yang ada di Belitung sejarahnya itu cuma granit. Tapi dari tekstur kemudian fraktur-fraktur yang ada di batuan ini dipisahkan. Jadi ada granit jenisnya granit, kemudian karena ukurannya berbeda dia jadi granodiorit, itu geologi. Jadi kalau kami biasanya memberi nama, ketika dia saklek dibilang batuan yang udah jelas secara karakteristik, maka disebut granit. Kemudian granit ini ada pengganggu, maka diklasifikasikan sebagai granodiorit. Pengganggu. Ya, ini yang fragmen-fragmen ini nih yang membedanya. Sebetulnya antara perbedaan granit dengan granodiorit ini hanya dua secara kimia, fars sama kuarsanya. Kuarsanya yang putih bu. Pasir kuarsa itu kan? Kuarsa. Kuarsa itu bukan senyawa pasir ya? Jadi pasir yang tolong kuarsa itu maksudnya kumpulan kuarsa. Jalan video. Jadi pasir kuarsa kalau istilahnya disebut kalau di Belitung disebut pasir kuarsa itu karena kumpulan kuarsa yang udah jadi butir membentuk seperti pasir. Nah itu kumpulan pasir disebut pasir kuarsa. Oke. Ya, oke. Nah, ini yang membedakannya cuma itu, feldspar sama kuarsnya atau kuarsanya. Ya. Nah nanti ini proses ini dari sini sebetulnya setelah kita mampu memisahkan mana yang menjadi batuan sumber itu ke sana tipikalnya bu. Nah ini terkait dengan lingkungan pengendapan. Maka di sini ada 3 tipe. Di sini ada, ibu bisa lihat ada 3 warna kan bu. Oke. Di sini ini adalah ciri khas batuan formasi kelapakan pit nih. Ini. Nah itu berwarna itu karena dia berasosiasi dengan besi. Oke. Timah ini tidak lepas dari besi. Karena sifat yang oksidasi. Kemudian ini adalah kaksa yang di pasir. Tidak lepas dari. Ini yang pasir lautnya. Pasir laut. Mungkin lah dia ada besi ya kalau. Lebih halus dia. Ya, yang kilap itu sendiri, maka kilap itu sendiri itu sebetulnya ada logam apa itu? Ada persentase mineral lain. Bisa mineral lain. wolfram, besi apa mengkilat ya. Kemudian zinc atau Zinc. PB di dalam. Iya, mengkilat ya. Maka itu di Belitung ini selain dia timah, dia punya mineral ikutan. Apa? Mineral ikutan. Oh iya, mineral. Iya. Atau Mineral ikutan. elemen, Oh, kan? mau belajar. Baik. Oh iya. Nah ini proses bagaimana dulu batuan granit yang masih utuh kemudian menjadi kecil-kecil potongannya, salah satunya ya seperti yang sekarang nampak proses batu Garuda ini istilahnya. Jadi kan penampakannya ini karena ini letakan. Jadi ngebayangannya gini bu, ada benda masif tenggelam, muncul, tenggelam, kemudian mengalami proses alam, retak, lapuk, pecah ini kan jadi pecah. Dia bagian rontoknya ini yang tadi ada bintik-bantik itu larut sebagai aluvial. Oke, yang itu ibu lihat hasilnya. Kemudian yang sisanya yang seperti yang penampakan sekarang ini. Ini granit proses pelapukan. Maka istilahnya konsep pembentukan morfologi atau tor granitnya ini morfologi lebih ke arah bentukannya. Kalau ini sejarah ya bagaimana? Nah, sumber daya mineral timah di Belitung. Nah ini tambang terkait dengan tambang. Ini salah satu peta produk geologi, kalau nggak salah ini produk tahun 1926 nih Pak. Ya, ini interpretasi yang dilakukan, bentukan dari model tubuh mineral timah. Nah ini adalah konsep penambangan yang dulu dipakai. Namanya kalau kita sekarang dalam istilah pertambangan adalah open pit atau tambang terbuka. BHP dulu ini apa ya. Nah ini ada sejarah, nanti Pak Tino udah cerita itu sejarah perusahaan-perusahaan yang sudah masuk sampai ke hari ini. Oke. Kenapa dibuat macam ini? Ini berkaitan dengan konsep geologi. Jadi penambangan ini sebetulnya banyak tipe. Di kita ini sebetulnya block caving. Block caving itu bendanya itu di bawah, di dalam, bukan di permukaan ya Pak. Di dalam sini. Dia ngambilnya itu dari bawah. Ini block caving namanya. Kalau dulu sistemnya di injection. Nah kalau sekarang itu blasting. Dulu kita diperkenal kalau ada akhir tambang itu blasting sistemnya.
Tapi kalau ini nggak bisa dilakukan karena mekanika batuannya udah nggak support. Oke. Nah ini akhirnya dibukara dengan sistem open pit macam ini. Jadi dibuat bertangga, ini maksudnya untuk menghindari rontokan batuan. Tapi membuat ini sesuai dengan konsep geologi, karena tidak semua dinding dari pit open pit ini atau pit ini ya, bend slope ini bisa mendukung dibuat macam ini, karena bisa rontok. Ini buka tiap hari juga open pit nih. Buka. Kami enak ke sana kini kata Emma lah dapat ya sampai atas ya pakai mobil bang ya. Mobil bisa masuk. Aku ngajak Emma. Itu ini tidak sejarah. Gempor kata jalan kaki. Oh ini Bangka 1755. Nah ini sampai jejak pertambangan Belitung sampai 1942, 1953, 58 Belitung. Ini harusnya dipegang-pegang gitu muncul deh terus. Iya harus. Muncul informasi gitu. Tapi ini Agi karena arahan dari Kemenpar udah rusak. Ya. rusak. Saru titit seharusnya. Stopan. Oh ini ya touch sensor. Ah, jadi ada pun gitu. Yang Tionghoa. seharusnya ada sepasang itu tinggal satunya itu roboh karena kedudukan Jepang karena dibom kan. Iya. 48 Indonesia merdeka belum 50 ya, keren ya. Sebenarnya muncul Mak Yang kata kalau tapi rusak. Di touch screen tapi rusak. Nah ini Ke sini sih. di luar nih ya. Oh, tibanya amat. Jadi ini Oh, batu satam. Ore, ini ada batu satam. Satam ini yang ada di salah satu kita. Jadi bukan yang satu-satunya, tapi satam ini ada di kita juga. Ada di bubble Ada di bubble gitu Loka ya. ada sih. Nah, jadi proses teknik ini sebetulnya kalau di geologi ini ada dua masa. Masa yang pertama teorinya seperti ini Pak. Tumbukan meteor. Ini teori satam. Nah, jadi ini meteor Ini satam. jatuh ke bumi. Meteor jatuh ke Kemudian bumi. Terjadi tumbukan dengan mineral bumi. Ketika terjadi tumbukan ini kan kecepatan panas, Oh, keren ya. pressure menjadi satu. Kan begini nih. Nah, ketika proses dia meledak, ini terjadi ikatan rangkaian kimia yang sama. Jadi nyatu. Bukan ikatan cinta bukan ya? Ikatan Jadi kimia. dia nyatu membentuk satu proses batuan baru. Jadi seakan-akan batuan teknik ini dianggap adalah perpaduan antara batuan bumi dengan batuan meteor. Itu teorinya. Tapi dalam geologi ini dipercaya ada masa yang kita bilang bahwa ini adalah obsidian. Obsidian itu adalah batuan yang terbentuk karena panas dan terbentuknya di luar, dan ini tidak jauh kaitannya dengan vulkanik. Pertanyaan sekarang itu di mana gunungnya? Belitung di mana dulunya? Jadi itu memunculkan, maka hari ini Geopark punya tugas nih, kita sedang melakukan ekspedisi untuk mencari karakter-karakter yang menunjukkan bahwa kita vulkanik apa enggak. Pertama kita punya informasi bahwa kita punya hot spring di Buding salah satu ya, sumber air panas. Di mana itu? Hot spring. Building. Tapi jalan. Ya. Ada kan? Nggak melihat. Kedua kita punya lava siantu. Lava Yang siantu. ketiga kemarin kita menemukan ada satu indikator basal. Basal itu sendiri masuknya dalam kategori hidrokarbon. Itu muncul di Tanjung Kubu. Tanjung Kubu. Batu Nggak jauh hitam. dari Tanjung sebetulnya. Hah? Batu hitam. Nah itu karakteristik batuan yang Dekat bawah. tergolong di dalam konsep vulkanologi. Ya vulkanik ya. Hanya dia terbentuknya di luar batu ini. Kalau di dalam tuh kayak mungkin di Ciletuh, kemudian di mana Bantur, kita masih punya bisa ngelihat lava tube atau bom lava yang bulat itu. Kemudian kalau kita percaya di dalamnya itu semacam apa Pak? Yang model buah delima. Ya, oke, di dalamnya itu kayak gitu kayak ikan di dalamnya. Nah, itu disebut dengan bom vulkano. Proses bom vulkano sebetulnya magma yang keluar terbang ke atas kemudian kering dia jatuh. Jadi belum sempat jatuh dia langsung bentuk dulu. Kalau ini lah keluar proses alami kimia Ada. Sini. yang kita sebut sebagai proses metamorf, terbentuklah ini.
Jadi maka disebut dengan obsidian, turun kedua. Udara. Bopeng itu udara. Jadi ketika di pas di ngembengku kemudian jadi ini itu kan pernah ngelihat kalau goreng telur oke, nah itu gampangnya ini ilustrasinya kira gitu ya. Mana cincin satam? Ini konsep ya. Jadi lubang cacing deh. Ya, itu lubang cacing istilahnya. Ini Bu. Artinya pendekatan saya karena Rizal. Oh ini ya Biliton. Ini Rizal Filipina. ini tuh Vietnam, batu oh, yang beda. memang satu-satunya gitu loh modelnya, karena kan setiap teknik di dunia ini beda-beda. Karena yang paling gampang gini, Meksiko, kita belajar dari Meksiko. Teknik di Meksiko tuh ada